Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran ilmu nahwu ke-56 yang akan membahas at-tamyizu, tamyiz atau pembeda. Namun sebelumnya akan saya beri gambaran bagaimana peta daripada bahasan tamyiz ini. Jadi ini tamyiz dibagi menjadi dua, yaitu tamyiz malfud, disebut juga tamyiz dzat. Yang kedua tamyiz malhud. Malfud itu yang terucapkan, yang tertulis. Tamyiz malhud itu artinya tamyiz yang tersirat. Disebut juga wa yusamma bitamyizin nisbah dan tamyiz nisbat. Tapi ada juga yang mengatakan tamyiz malfud dan tamyiz malhud. Nah, kemudian tamyiz malhud ini dibagi dua, satu al-mangkul yang dipindah dan yang kedua ghairul mangkul yang tidak dipindah. Tamyiz mangkul yaitu tamyiz yang dari pindahan, yang ghairul mangkul yang kedua ini ghairul mangkul, tamyiz yang tidak dari pindahan. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, tamyiz menurut bahasa ialah pembeda. At-tamyizu lughatan huwa faslu syai'i an ghairihi. Tamyiz secara bahasa ialah membedakan sesuatu dari lainnya atau memisahkan sesuatu dari lainnya. Tamyiz secara bahasa adalah memisahkan sesuatu darinya. Maksudnya membedakan sesuatu dari selainnya. Tamyiz menurut istilah ilmu nahwu ialah isim nakirah. Masih ingat toh isim nakirah, kebalikan daripada isim ma'rifat. Isim nakirah yang disebutkan dalam kalam, dalam susunan jumlah, untuk lebih memperjelas kalimat sebelumnya. Yang mana kalimat sebelumnya itu masih kabur pengertiannya. Jadi saya ulangi, tamyiz adalah huwa ismun nakiratun fudlatun mansubun yuzkaru liyufassirul mubhama min haitsu dzatihi aw sifatihi. Tamyiz adalah isim nakirah, yang mana isim nakirah itu berupa fudlah. Fudlah itu tidak susunan utama jumlah, artinya tidak berupa mubtada, khobar, atau fa'il. Mansubun yang dibaca nasab, yuzkaru yang disebutkan, dituturkan di dalam jumlah itu, liyufassirul mubhama untuk memperjelas kalimat yang masih kabur. Kabur min haitsu dzatihi dari segi zatnya atau sifatnya. Mudahnya tamyiz itu adalah isim nakirah yang disebutkan dalam kalam untuk lebih memperjelas kalimat sebelumnya yang masih kabur pengertiannya. Definisi yang lain yang masih sama, at-tamyizu ta'rifu ismun nakiratun, isim nakirah, mansubun yang dibaca nasab, yuwadzihul maqsuda min ismin sabaqahu, yang mana isim tersebut menjelaskan maksud daripada isim sebelumnya. Nah, kalau tidak dijelaskan, maka akan timbul bermacam-macam pengertian. Walladzi kana yahtamilul maksud bihi iddata wujuhin. Isim yang mendahului itu bisa memuat beberapa pengertian, lau annahu lam yuhaddid bitamziz, seandainya tidak dijelaskan, tidak dibatasi oleh tamyiz. Contoh, indi salatuna kitaban, saya mempunyai 30. Kalau sampai di sini saja, ini kabur 30 apa? Tapi kalau sudah disebutkan tamyiznya, kitaban, kitab, maka menjadi terang. Fadha, membuncah atau berlimpah apa al-qalbu hati, apa yang melimpah, apa emosinya, kemarahannya,
apa kesenangannya, kebahagiaannya kalau sudah diberi tamyiz, sururon, kegembiraannya. Hasuna baik, siapa at-thalibu seorang santri, baik apanya? Apakah baik pakaiannya, apakah baik ucapannya, kalau belum diberi tamyiz. Kalau sudah diberi tamyiz maka menjadi terang, akhlakon akhlaknya. Ishtaro itu saya membeli kilo 1 kilo, 1 kilo batu atau 1 kilo buah atau apa, belum jelas kalau belum disebutkan tamyiznya. Tamron, ini tamyiznya, kurma, berarti sudah jelas tidak kabur lagi. Bi'atu saya menjual, mitra ini 2 meter, 2 meter apa? Kan belum jelas, masih kabur. Nah, kalau diberi tamyiz maka menjadi jelas, kumasan kainnya. Coba kita perhatikan lafal kitaban yang saya beri warna merah ini, kitaban, sururon, akhlakon, tamron, kumasan, semua ini adalah tamyiz karena fungsinya adalah memperjelas kalimat sebelumnya yang masih kabur. Hukmuhu, hukmu an-nasbu wa yajuzu al-jarru aidon. Hukum tamyiz itu adalah nasab, tetapi boleh juga jer. Jernya itu bisa dengan idhofah, juga dengan huruf jer min. Tamyiz kan nasab. Nasab itu kan mempunyai beberapa tanda, antara lain fathah, ya, kasroh. Kalau tamyiznya itu berupa isim mufrad dan jamak taksir, maka tandanya fathah. Kalau tamyiznya berupa isim musanna, maka tandanya ya. Kalau tamyiznya berupa jamak mudzakkar salim, maka ditandai dengan ya. Kalau tamyiznya berupa jamak muannats salim, ditandai dengan kasroh. Saya ulangi, hukum tamyiz ialah nasab. Sudah jelas ya? Nah, sekarang kalimat yang dihilangkan kesamarannya, kalimat yang dihilangkan kesamarannya oleh tamyiz itu disebut mumayyaz. Kalimat yang dihilangkan kesamarannya atau yang dijelaskan. Nah, kalimat yang menjelaskan kesamaran kalimat sebelumnya itu disebut tamyiz. Contoh, al-yaumu arba'un wa isyuruna sa'atan. Al-yaumu, 1 hari itu arba'un wa isyuruna 24. Kalau sampai di sini masih kabur. Sa'atan jam. Sa'atan itu memperjelas arba'un wa isyuruna. Nah, arba'un wa isyuruna ini yang dijelaskan namanya mumayyaz. Sa'atan yang kalimat yang menjelaskan ini namanya tamyiz. Nakoltu saya memindahkan kintoron 1 kintal. Apa yang dipindahkan? Sufan wol, ya, kain wol. Nah, ini lafal sufan sebagai tamyiz karena penjelas kalimat sebelumnya yang masih kabur, sedangkan kintoron yang dijelaskan ini menjadi mumayyaz. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, mudahnya tamyiz adalah kalimat yang menjadi jawaban dari pertanyaan apane. Itu bahasa Jawanya atau apanya. Contoh, ishtaro itu saya membeli isyarina 20, apanya yang 20? Kitaban, kitabnya. Kitaban menjawab pertanyaan apa yang 20, apanya yang 20? Kitaban, kitabnya. Jika kita hanya mendengar ishtaro itu isyarina, saya membeli 20 saja, maka hal itu terasa janggal, belum dapat dipahami secara penuh oleh orang yang mendengar. 20 apa? Barangkali pertanyaan itu yang muncul. Namun ketika telah disebutkan kata kitaban, isyarina kitaban, maka menjadi jelas bahwa benda yang dimaksudkan dengan jumlah 20 adalah kitab, bukan yang lain. Oleh karena itu kalimat kitaban dinamakan tamyiz. Nah, sebelum bab tamyiz ini kita sudah membahas bab hal. Nah, perbedaan antara hal dan tamyiz itu seperti apa? Nah, persamaan dan perbedaan antara hal dan tamyiz. Persamaan hal dan tamyiz.
sama-sama berupa isim nakiroh. Hal isim nakiroh, tamyiz juga isim nakiroh. Sama-sama nasab, hukumnya nasab, tamyiz juga nasab. Sama-sama posisinya dalam susunan jumlah sebagai fudlah atau tambahan keterangan. Jadi hal itu sebagai tambahan keterangan, tamyiz juga sebagai tambahan keterangan atau fudlah. Susunan kalam itu ada namanya fudlah. Kalau umdah itu terdiri dari fi'il, fa'il, mubtada' dan khobar yang harus ada. Kalau yang fudlah itu selainnya. Dan fungsinya fudlah itu sebagai tambahan keterangan. Itulah persamaan antara hal dan tamyiz. Sedangkan perbedaannya, kebanyakan hal berupa isim mustaq. Isim mustaq itu ya masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim yaman, isim makan, af'alu tafdil itu. Kalau tamyiz kebanyakan berupa isim jamid, isim yang selain tadi. Kemudian perbedaannya lagi, hal berfungsi sebagai penjelas keadaan yang masih samar. Sedangkan tamyiz berfungsi sebagai penjelas zat atau benda, bukan keadaan yang masih samar. Hal ini bisa berupa jumlah atau syibeh jumlah, sedangkan tamyiz hanya berupa isim soreh. Isim soreh itu isim dohir, isim sing cetha welo-welo, bukan syibeh jumlah. Kemudian hal dalam sebuah jumlah biasa diberi beberapa hal, jadi satu susunan itu biasanya bisa ada satu hal, dua hal, tiga hal. Tetapi kalau tamyiz dalam sebuah jumlah atau susunan kalam itu hanya bisa diberi satu tamyiz saja.